Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen filsafat Islam, yaitu Bapak Ridho Riyadi dan teman-teman kelas filsafat Islam yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesehatan, panjang umur, dan dapat berjumpa kembali untuk belajar bersama walaupun secara online ya. Semoga kita semua dijauhkan dari wabah virus yang saat ini sedang marak di negara kita. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Ayu Nur Syarifah Hairunisa dengan NIM 2119287 selaku moderator kelompok 8, dan rekan-rekan saya yaitu ada yang pertama Muhammad Misbahul Ulum dengan NIM 2119264. Selanjutnya ada Rifki Hanif Alauddin dengan NIM 2119244. Dan yang terakhir ada Ahmalia Nurul Maslahah dengan NIM 2119296. Di sini saya dan rekan saya selaku kelompok 8 akan membahas tentang sejarah Ibnu Rushd dan pemikiran filsafatnya. Disimak ya videonya. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu riwayat hidup Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu memiliki nama panjang, yaitu Abu Al-Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rushd, atau yang lebih terkenal dengan sebutan, biasa dipanggil dengan sebutan Ibnu Rushd atau Averroes. Nah, beliau itu adalah filsuf muslim terbesar pada abad pertengahan. Beliau lahir di Cordoba pada 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Ibnu Rushd adalah pendiri pikiran merdeka, sehingga hayalnya di atas atap gereja Sixtine di Vatikan karena ia dipandang sebagai filsuf free thinker. Dante dalam Divine Comedy-nya menyebutnya sang komentator karena ia itu dianggap komentator terbesar Aristoteles. Nah, Ibnu Rushd itu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang memiliki tradisi dan peran tradisional yang besar, serta memiliki keahlian yang diakui dan disegani di kalangan praktisi hukum. Kakeknya dari pihak ayahnya itu adalah seorang hakim agung yang terkenal di Cordoba. Di samping kedudukan sebagai ahli hukum terkemuka dalam mazhab Al-Maliki di wilayah Maghrib dan Andalusia, kakeknya juga aktif dalam bidang politik dan sosial. Nah, setelah kakeknya meninggal, jabatan hakim agung itu diteruskan oleh putranya, yaitu ayahnya Ibnu Rushd. Sebelumnya, terima kasih kepada Mbak Ayu Nur Syarifah yang telah membacakan bagian dari biografi Ibnu Rushd. Tampaknya latar belakang keluarganya itu membawa pengaruh yang tidak sedikit bagi Ibnu Rushd sendiri. Sebagai keluarga ilmuwan, ia mempunyai semangat besar untuk menuntut ilmu di berbagai bidang. Dengan semangat dan kecerdasan itu, ia berhasil menguasai berbagai bidang ilmu. Ilmu pengetahuan yang ia kuasai antara lain tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan sastra Arab. Tetapi ia tidak merasa puas dengan ilmu fikih. Ia juga mempelajari matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan ilmu pengobatan. Pengetahuan filsafat dipelajarinya dari Ibnu Tufail, sedangkan ilmu kedokteran ia pelajari dari Ja'far Ibnu Harun dan Abu Marwan Ibnu Jarbun. Ibnu Rushd cukup menguasai ilmu kalam, namun dia tidak mengikuti salah satu aliran kalam itu. Ibnu Rushd sangat mengagumi Aristoteles. Ia menyatakan
Tampaknya orang tidak bisa bahagia dan sungguh kasihan Plato dan Socrates telah menyia-nyiakannya. Karena penghormatannya yang sangat tinggi terhadap Aristoteles, Ibnu Rusdi harus membayar sangat mahal. Dia diserang oleh kaum ortodoks karena usahanya untuk menjajarkan ajaran Aristoteles dengan Islam. Para teolog merasa bahwa Ibnu Rusdi dalam rangka untuk merekonsilisasi dogma Islam dengan filsafat Aristoteles telah menodai ajaran Islam. Mereka sangat murka terhadap Ibnu Rusdi dan menuduhnya telah murtad. Salah satu akibat serangan teolog terhadap doktrin filsafat Ibnu Rusdi pada tahun 1194 sampai 1195, Amir Abu Ya'la Yusuf Ya'qub Al-Mansur di Sofia menyuruh untuk membakar semua tulisan Ibnu Rusdi kecuali beberapa kitab yang berisi pengobatan, aritmatika, dan astronomi. Tuduhan yang paling keji justru datang dari Eropa Kristen. Ernest Renan, sebagaimana yang dikutip Ahmad, menyatakan bahwa dunia Kristen menuduh Ibnu Rusdi sebagai gembong ateis yang paling besar, musuh agama dan pembenci nabi-nabi suci. Dituduhkan bahwa ia pernah mengatakan bahwa dunia telah dirusak oleh 3 dajjal, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Ajarannya tidak boleh dipelajari dan buku-bukunya harus dimusnahkan. Para pengikutnya dikejar-kejar, bahkan ada yang dibakar. Kejadian ini sebetulnya murni faktor politik. Selama masa Ibnu Rusdi, kondisi politik di dunia Islam mengalami penurunan. Ketika berperang melawan Kristen, Al-Mansur sangat membutuhkan bantuan para teolog dan ahli fikih ortodoks. Perlu juga dicatat bahwa Amir Al-Mansur ketika di Sofia tidak hanya menyuruh membakar buku-buku Ibnu Rusdi, tetapi juga menuduhnya telah murtad dan membuangnya ke Lucena dekat Cordova. Tetapi ketika sang Amir kembali ke Maroko, dia membebaskan Ibnu Rusdi dari hukuman pembuangannya dan mengundangnya ke istana dengan penuh penghormatan. Pada tahun 1197, perubahan sikap Amir ini dapat dijelaskan bahwa penduduk Spanyol lebih ortodoks daripada penduduk Berber. Ibnu Rusdi bukan hanya dibuang, namun karya-karyanya juga dibakar di muka umum. Pertarungan kaum agamawan dan filsuf untuk mendapatkan kekuasaan politik tidak pernah reda sejak abad ke-3 Hijriah atau ke-9 Masehi. Namun aib dan penderitaan yang dialami oleh Ibnu Rusdi tidak berlangsung lama. Al-Mansur, yakni khalifah masa itu yang menggantikan khalifah sebelumnya, yakni Khalifah Abu Yusuf, mengampuni dan memanggilnya kembali. Ibnu Rusdi pergi ke Marrakesh dan beliau meninggal di sana pada tahun 595 Hijriah atau 1198 Masehi. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemakalah atau pemateri berikutnya. Tentang kerancuan dalam kerancuan. Yang kedua ada istihsal al-afd
akal al-mufarid bin al-insan, yaitu membahas tentang komunikasi akal yang membedakan dengan manusia. Yang ketiga yaitu masail fi muktalif aksam al-mantik, yang membahas tentang beberapa masalah tentang ilmu mantik atau logika. Yang keempat, syarah kasiroh ala al-Farabi fi masail al-mantiki Arista, yang membahas tentang beberapa komentar terhadap pemikiran Aristoteles. Selanjutnya ada makalah fi arad ala Abi bin Ali Ibnu Sina, yaitu membahas makalah tentang jawaban untuk Ibnu Sina. Dan kedua ada ilmu kalam. Yang pertama ada fasal al-maqal fima baina al-hikmah wa asi syariah min al-istihsal, yaitu uraian tentang kitab filsafat dan syariah. Yang kedua ada i'tiqad masyashin wa al-mutakalim, yaitu tentang keyakinan kaum liberalitas dan pakar ilmu kalam. Selanjutnya ada al-manhaj al-adilah fi aqaid al-milah, yang membahas tentang metode argumentatif dalam akidah agama. Selanjutnya ada dalam bidang fikih dan usul fikih. Yang pertama ada bidayah al-muqtasid wa an-nihayah al-muqtasid, yaitu dasar mujtahid dan tujuan orang yang hidup sederhana. Selanjutnya ada ad-dar al-kamil fi al-fikih, yaitu membahas studi tentang fikih yang sempurna. Selanjutnya ada al-makalah fi harkam al-jir as-samawi, yaitu membahas tentang makalah tentang gerakan meteor. Selanjutnya ada bidang ilmu nahwu. Yang pertama yaitu kitab ad-daru fi an-nahwu, yang membahas tentang pentingnya ilmu dalam nahwu. Yang kedua ada kalam a'la al-kalimah wal ismi al-musyitak, yang membahas tentang pendapat tentang kata dan ilmu isim musyitak. Yang ketiga ada al-kulliyat at-tib, yaitu membahas studi lengkap tentang kedokteran. Yang keempat ada syur al-jawi Ibnu Sina fi at-tib. Selanjutnya ada al-maqalah fi at-tiryat, yang membahas tentang obat penolak racun. Yang keenam ada nasail fi amr al-ishal, yang membahas nasihat tentang penyakit perut. Selanjutnya ada al-mas'alah fi nawaib al-ummah, membahas tentang masalah penyakit demam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hanif Alauddin, NIM 2119244. Saya dari mata kuliah filsafat Islam. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang pemikiran filsafat Ibnu Rushd. Langsung saja, yaitu pemikiran filsafat Ibnu Rushd. Masalah agama dan filsafat atau wahyu akal bukanlah hal baru dalam pemikiran. Hasil pemikiran Islam, hal ini tidak diterima begitu saja oleh para ulama Islam. Sebagai filsafat Ibnu Rushd berpendapat bahwa Aristoteles adalah seorang pemikir yang pernah salah dari segi apapun. Ia adalah citra tertinggi al-surah al-aulia dari akal al-insani, sehingga ia digelar sebagai seorang filosof ilahi, dan dia pula termasuk di antara orang-orang yang diisyaratkan. Nah, dari pemikiran filsafat Ibnu Rushd ini ada beberapa step by step, yaitu yang pertama, pencarian Tuhan. Ibnu Rushd membicarakan filsafat ketuhanan di berbagai karangannya, antara lain Tahafut, At-Tahafut, dan Manahis al-Adilah. Ia meneliti berbagai golongan yang timbul dalam Islam. Masing-masing golongan mempunyai kepercayaan yang berlainan tentang Tuhan, dan banyak arti lahirnya kepada takwilan-takwilan yang disesuaikan dengan kepercayaan. Kemudian mereka mengira bahwa kepercayaannya itu yang harus dianut oleh semua orang, dan barang siapa yang menyimpang darinya berarti telah kafir atau menjadi bid'ah. Itu menurut golongan Al-Asy'ariyah, bahwa kepercayaan tentang wujud Tuhan dapat dicapai melakukan akal pikiran. Yang selanjutnya adalah kerasulan Nabi. Berbeda dengan ulama ilmu kalam, menurut Ibnu Rushd mukjizat ada dua macam, yakni mukjizat
luaran atau al-karamiyah, yakni mukjizat yang sesuai dengan sifat mengapa seseorang nabi disebut nabi, seperti menyembuhkan penyakit dan membelah lautan. Itu yaitu mukjizat yang tampak ya. Yang berikutnya mukjizat sesuai al-imasib, dengan sifat kenabian tersebut, yakni syariat yang dibawanya untuk kemaslahatan manusia, seperti akhlak dan budi pekerti seperti Rasulullah SAW. Baik, itu dari penjelasan saya. Kurang lebihnya, minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesimpulan dari materi yang tadi sudah disampaikan sama rekan-rekan saya adalah Ibnu Rushd itu adalah seorang filsuf terkenal dan terbesar di abad pertengahan yang lahir di Cordoba pada 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Beliau tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang memiliki tradisi dan peran intelektual yang besar sehingga memiliki keahlian yang diakui dan disegani di kalangan praktisi hukum. Ibnu Rushd juga sangat-sangat mengagumi Aristoteles. Nah, menurut sebagai filsuf Ibnu Rushd berpendapat bahwa Aristoteles adalah seorang pemikir agung yang sangat mendalami masalah-masalah falsafi. Ia adalah seorang yang benar-benar tidak pernah salah dari segi apapun. Ia adalah citra tertinggi dari akal insani, sehingga ia digelar sebagai seorang filosof ilahi. Mungkin sekian dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kami ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.